Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabani Aswi dari kelas IKI 4B. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba melakukan klasifikasi menggunakan teachable machine. Jadi teachable machine ini adalah merupakan tools untuk membuat model dari klasifikasi variabel yang kita buat. Jadi pertama kita buka teachable mesinnya terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa pilih yang image project untuk membuat model dari gambar. Kita juga dapat membuatnya dari audio maupun dari pose juga. Cuman di sini kita akan membuat dari model gambar. Jadi di sini kita bisa menambahkan banyak variabel untuk gambarnya agar bisa di training menjadi model. Jadi yang pertama itu kita membuat variabel yang pertama dulu. Jadi saya akan melakukan pengklasifikasian objek-objek yang terdapat pada kamera saya. Contoh yang pertama itu saya akan membuat objek yang ada barang di sekitar saya tuh ada Arduino, ada PLC, multimeter, dan controller gamepad ya. Jadi yang pertama itu saya membuat ini dulu variabel untuk yang objeknya tidak ada. Kita bisa bikin no object. Lalu kita bisa masukkan sampel, bisa kita masukkan upload secara manual maupun kita bisa buat secara real time menggunakan webcam seperti ini. Contohnya seperti ini, kita membuat sampelnya terlebih dahulu. Kita bisa buat sampai mungkin 100 sampai 200 sampel ya, agar lebih keakuratannya lebih baik. Selanjutnya saya akan membuat sampel untuk objeknya. Contoh di sini ada Arduino Mega ya. Jadi kita bisa meletakkan Arduino Meganya itu sebagai sampel bahwa kamera itu ada mendeteksi objek Arduino Mega. Nah, kita bisa putar-putar seperti ini. Kita bisa membuat sampel sampai sebanyak mungkin untuk keakuratan dari pembacaannya. Selanjutnya kita contoh tambahin variabel lagi. Di objek saya tuh, di sekitar saya tuh ada objek. Contohnya di sini ada saya punya controller ya. Kita bisa tambahkan. Kita bisa ubah posisinya untuk menambahkan sampel agar jadi lebih banyak. Di sini kita namakan sebagai controller gamepad ya. Contoh. Di sini kita ada 3 variabel dari sampel ya. Di sini tidak ada objek, yaitu ada wajah saya. Lalu ada objek Arduino Mega, ada controller gamepad. Kita juga bisa menambahkan contohnya lagi, itu contoh di sekitar saya itu ada objek, ada PLC contoh. Nah, kita pakai webcam untuk mengambil sampel. Kita juga bisa memasukkan manual dengan cara import tadi ya. Kita upload tadi. Nah, kita bisa buat sampel sampai sebanyak mungkin untuk keakuratan modelnya nanti. Di sini contoh saya membuat sampai 189 sampel gambar. Kita namanya variabelnya contoh PLC. Nah, kita udah dapat dari 4 variabel ini nih. Kita bisa melakukan training model. Agar si teachable mesin ini bisa mentraining model-model dari sampel yang sudah kita buat ini.
Ini modelnya sudah di training. Nah, di sini kita bisa membuat inputnya itu kamera, ataupun kita bisa upload ya melalui file yang ada di laptop kita. Jadi contohnya di sini kita menggunakan open view atau kamera view. Contoh di sini saya menunjukkan controller. Di sini terdeteksi outputnya itu adalah controller gamepad sesuai dengan sampel yang sudah kita buat. Contohnya lagi, kita ganti objeknya. Ini ada PLC, terdeteksi PLC, ataupun ada Arduino. Nah, lalu kita akan mengimplementasikan dari model ini, kita implementasikan ke Python. Caranya kita export model. Di sini karena saya menggunakan Python, kita bisa menggunakan code pada Keras ini. Bisa juga menggunakan OpenCV Keras apabila inputnya itu berupa kamera view dari laptopnya. Namun di sini saya tidak menggunakan itu. Saya menggunakan Keras biasa untuk mengimport gambar-gambar input itu dari manual gitu, secara manual. Jadi kita copy aja. Nah, kita di sini bisa buka Google Colab, atau bisa juga menggunakan VS Code ataupun Jupyter Notebook ya. Cuman di sini saya menggunakan Google Colab. Nah, ini ya file baru Google Colab. Contoh kita namakan di sini klasifikasi objek. Kita copy paste saja kode yang tadi. Namun yang harus diperhatikan di sini tuh adalah kita belum bisa menginput sampel-sampel tadi gitu berupa gambar. Kita harus download model dari Teachable Machine tadi yang sudah di training. Lalu kita import ke code pada Python ini. Kita download dulu modelnya. Nah, di sini sudah di download modelnya itu. Isinya itu ada Keras model, ada labelnya juga. Labelnya ini sebagai penanda sampel-sampel yang akan diklasifikasikan. Di sini kita coba ekstrak saja terlebih dahulu. Kita bisa taruh di tempat lain ya. Contohnya di sini. Nah, dari sini kita import ya ke Google Colab-nya, agar model yang sudah diklasifikasikan oleh Teachable Machine bisa kita masukkan ke Python. Nah, ini sudah terupload ya. Di sini karena nama file dari modelnya itu M-nya kecil, kita ubah nih agar sesuai dengan nama filenya. Labelnya juga sudah sama. Nah, image open ini adalah file input. Ini bisa kita ganti juga dengan OpenCV atau camera view. Namun di sini saya akan menggunakan sampel-sampel gambar yang sudah saya ambil. Kita di sini contoh bisa mengambil sampel-sampel gambar yang kita input, kita bisa menggunakan kamera. Nah, contoh di sini saya ambil gambar muka saya yang diklasifikasikan sebagai tidak ada objek. Kita bisa juga menambahkan sampel, yaitu controller. PLC dan Arduino. Nah,
dari foto-foto itu kita gunakan sebagai input untuk dimasukkan ke program Python-nya. Contoh di sini kita namakan tidak ada objek. Ini kita namakan gamepad, ini PLC, dan ini Arduino. Lalu dari gambar ini digunakan sebagai input sampel pada program Python. Kita bisa input di sini, drag and drop aja pada files. Nah, di sini image path-nya kita bisa copy image path gambar yang kita akan input. Contoh di sini saya akan menggunakan gambar PLC. Kita copy path, lalu kita taruh di sini. Nah, di sini kita udah memasukkan input gambar yang sudah kita capture tadi, yaitu PLC. Namun gambar ini juga bisa kita ganti dengan kamera view ya, secara real time. Namun di sini kita capture satu gambar aja untuk memastikan apakah model ini sudah di training secara benar. Coba kita run. Nah, di sini udah terdapat hasilnya, print class name, klasifikasi namanya itu. Di sini dia terklasifikasi sebagai objek PLC pada file gambar ini nih. Nah, confidence score itu dia 0,99 atau hampir mencapai 1. Di sini kita sudah bisa memastikan bahwa program ini sudah melakukan training model secara benar. Hal yang harus diperhatikan adalah yang tadi dari modelnya, kita harus import dulu ke program Python ini. Kita bisa menggunakan Google Colab ataupun Visual Studio Code dan platform lainnya. Contoh kita ubah lagi di sini menggunakan input gambar yang lain. Contoh di sini gambar yang tidak ada objek. Kita copy path, kita paste. Coba kita run. Nah, dia terklasifikasi kelasnya itu sebagai no object dan confidence score-nya itu 0,99, dimana sudah sesuai bahwa model yang kita buat itu sesuai dengan pengklasifikasian yang kita harapkan. Kurang lebih seperti itu. Sekian mungkin video penjelasan penggunaan teachable mesin dan pengimplementasiannya pada Google Colab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.